Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liu Karyanti dengan NPM 21120111160. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan resum materi hukum asuransi dan pengangkutan niaga dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-12. Materi pertama ada konsep hukum pengangkutan. Terdiri dari tata hukum nasional adalah sistem hukum yang memiliki asas bentuk tertulis, konstitusional, dibuat pembuat undang-undang, meliputi semua bidang hukum positif, berasaskan Pancasila, tujuan bagi negara dan bangsa, berlaku unifikasi. Yang kedua ada sistem tata hukum nasional, merupakan suatu sistem hukum yang memiliki unsur subjek hukum, status hukum, objek hukum, peristiwa hukum, dan hubungan hukum. Yang ketiga ada subsistem tata hukum nasional, meliputi subjek pengangkutan, status hukum subjek, objek pengangkutan, peristiwa pengangkutan, dan hubungan pengangkutan. Yang keempat, pembangunan hukum. Pertama, prinsip yang diikuti adalah undang-undang kolonial sebagai transisi, pembangunan undang-undang baru, kesadaran dan dinamika, berlaku unifikasi. Yang kedua, undang-undang pengangkutan itu terdiri dari kitab undang-undang hukum dagang bersifat transisi, undang-undang nomor 13 tahun 1992 tentang perkeretaapian, undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas angkutan jalan, undang-undang nomor 15 tahun 1992 tentang penerbangan, STB nomor 100 tahun 1939 tentang ordonansi pengangkutan udara, undang-undang nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran. Yang kelima, sifat pengangkutan. Perjanjian umumnya lisan yang didukung dengan dokumen, campuran berbagai jenis perjanjian, perintah undang-undang, niaga dengan memungut biaya. Materi kedua ada objek pengangkutan niaga. Pertama, barang muatan, yang berarti barang yang sah dilindungi undang-undang, objek perdagangan termasuk juga hewan. Yang kedua, klasifikasi barang muatan. Menurut keperluannya atau kegunaannya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sandang, terdiri dari tekstil, kain, baju, celana, pangan, terdiri dari beras, gula, dan buah. Yang kedua, menurut sifat muatan, ada yang berbahaya, ada yang dingin, beku, cair, seperti minyak, air, pelumas. Lalu pemuatan dan pengangkutan. Pemuatan disesuaikan dengan klasifikasinya. Yang pertama, barang berbahaya dimuat dengan teliti, hati-hati, tidak dicampur dengan barang pangan. Yang kedua, sifat berbahaya harus diberitahukan dengan rinci kepada pengangkut karena resiko tinggi. Yang ketiga, pengangkut tidak bertanggung jawab akibat kelalaian pengirim tentang barang berbahaya. Lalu yang kedua ada alat pengangkut. Jenis alat pengangkut terdiri dari 4. Yang pertama, kereta api dikemudikan oleh masinis berada di stasiun. Kendaraan umum dikemudikan oleh supir yang berada di terminal. Lalu yang ketiga, kapal niaga dikemudikan oleh nakoda berada di pelabuhan. Yang keempat, pesawat udara dikemudikan oleh pilot berada di bandara. Lalu sifat alat pengangkutan terdiri dari 3, yaitu yang pertama, layak jalan, layak laut, layak terbang, dibuktikan dengan sertifikat uji kelayakan. Yang kedua, terdaftar menurut hukum Indonesia, sah sesuai dengan peruntukannya, yang dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran. Yang ketiga, tanda kebangsaan diberikan kepada alat pengangkut milik negara atau WNI yang terdaftar, dibuktikan sertifikat tanda kebangsaan. Yang ketiga, ada biaya angkutan. Pertama, pedoman penetapan tarif. Terdiri dari 4. Yang pertama, kepentingan dan kemampuan masyarakat luas. Yang kedua, struktur dan golongan tarif ditetapkan menurut jenis alat pengangkut. Yang ketiga, kelangsungan dan pengembangan usaha penyelenggaraan angkutan. Dan yang terakhir, tarif angkutan lalu lintas. Batas ditetapkan menurut perjanjian bilateral ataupun internasional. Lalu yang kedua, penghitungan tarif. Yang pertama, kontraprestasi penyelenggaraan. Jenis angkutan dan alat pengangkutan, jarak dan waktu pengangkutan, sifat muatan berbahaya, resiko tinggi. Yang kedua, biaya penyelenggaraan terdiri dari 2, yaitu makan dan minum, serta servis dan pelayanan. Materi terakhir ada pengangkutan niaga charter. Ketentuan charter ada 2. Yang pertama, hanya mengangkut laut charter diatur dengan secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kedua, pengangkutan charter umumnya diadakan secara tertulis atau kontrak. Klasifikasi dan kriteria. Yang pertama, pengangkutan niaga reguler terdiri dari 4. Yang pertama, disediakan bagi kepentingan umum. Yang kedua, dilaksanakan menurut trayek ditetapkan pemerintah. Yang ketiga, biaya pengangkutan dibayar menurut tarif yang ditetapkan pemerintah. Yang keempat,
Aspek hukum publik, yaitu kepentingan umum, trayek, tarif berdasarkan ketentuan undang-undang. Yang kedua, pengangkutan niaga charter. Yang pertama disediakan bagi kepentingan pihak tertentu atau khusus. Yang kedua dilaksanakan menurut waktu atau menurut perjalanan. Yang ketiga, biaya pengangkutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, aspek hukum perdata seperti alat pengangkut, penyelenggaraan, biaya angkutan berdasarkan perjanjian atau kontrak. Lalu selanjutnya perbedaan sewa dan charter. Yang pertama, pada sewa hanya disediakan alat pengangkut, sedangkan pada charter disediakan alat pengangkut dan awaknya. Yang kedua, pada sewa hanya terdapat pada pengangkutan darat, sedangkan pada charter terdapat pada semua jenis pengangkutan. Jenis charter, yang pertama untuk kepentingan diri sendiri terdiri dari dua, yaitu alat pengangkut hanya digunakan untuk kepentingan pen-charter sendiri, lalu yang kedua pen-charter dapat berupa pemilik barang atau penumpang. Yang kedua, charter untuk kepentingan umum. Yang pertama, alat pengangkut digunakan pen-charter untuk melayani kepentingan umum, lalu yang kedua, pen-charter adalah perusahaan pengangkutan yang kekurangan alat pengangkut. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.